aja lewat ini ya. Teh Kuroh Ayunia. Saya biasa memanggilnya Teh Kori. Nah, panggilannya Teh Kori. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia, atau FOKMA Pusat biasanya kita menyebutnya. Kemudian beliau, Teh Kori, background pendidikannya adalah S1 Ilmu Ekonomi IPB, kemudian S2-nya Economics dari IUM, International Islamic University Malaysia. Kemudian S3, beliau baru saja menyelesaikan S3 dan baru diwisuda tahun lalu dari Economics, Department of Economics maksud saya, dari IUM juga. Dan saat ini beliau berdomisili di Bogor. Moto hidupnya, berprasangka baiklah kepada Allah karena Dia Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Perluas syukur, perbanyak sabar, insya Allah penuh berkah. Begitu. Oke, kepada Teh Kori, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, sebentar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu moderator kita Bu Yekti ya, dan juga para pengurus KOMI, lalu juga pembicara kita hari ini yang lain, Mbak Lisa dan juga teman-teman yang saya sangat cintai dan saya sangat membanggakan. Alhamdulillah di momen 17 Agustus 1945 tahun 2020 ini kita dapat mengisi ya atau memanfaatkan kemerdekaan Indonesia dengan insya Allah hal-hal yang bermanfaat. Dan hari ini saya akan membahas tentang atau sharing ya tentang zakat, bagaimana zakat itu menjadi instrumen penguat ekonomi umat. Sebelumnya mungkin ketika saya boleh flashback, ketika saya melakukan penelitian disertasi, itu topik disertasi saya terkait dengan zakat, bagaimana cara zakat itu dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan yang ada di negara kita. Saya mengambil studi kasus di 5 kota dan kabupaten di Indonesia. Dan inilah referensi yang saya ambil terutama adalah dari Fikih Zakat Indonesia, lalu juga terkait dengan Fikih Zakat itu sendiri juga dari tulisan-tulisannya Syekh Yusuf Qaradawi, dan juga tulisan-tulisan dari ayah saya, Prof. Didin Hafidudin, juga dokumen-dokumen yang ada di Basnas. Itu yang menjadi sumber referensi. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang berbeda pendapat, inilah referensi saya gitu ya. Baik, ini yang akan saya bahas ada 5 hal. Yang pertama adalah terkait dengan konsep zakat, lalu yang kedua adalah hikmah zakat, yang ketiga adalah mengapa harus amil zakat, yang keempat adalah terkait dengan program penyaluran zakat, dan terakhir saya mengambil studi kasus dari laporan Badan Amil Zakat Nasional sebagai amil zakat yang memang resmi di bawah SK Presiden. Baik. Terkait dengan konsep zakat itu sendiri, sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat dan kita tidak menjalankannya, maka keislaman kita itu menjadi tidak lengkap atau kurang, gitu ya. Dan secara bahasa dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang merujuk kepada zakat. Yang pertama adalah bersih, suci atau al-tuhru, toharoh ya. Lalu yang kedua adalah berkah, al-barokatu. Yang ketiga adalah berkembang, an-nama. Dan yang keempat adalah keberesan atau as-solahu. Artinya apa? Ketika kita menjalankan kewajiban zakat ini, itu kita akan mendapatkan makna dari zakat itu sendiri. Kita akan mendapatkan kesucian, kebersihan dari harta kita, jiwa kita, pikiran kita. Kita akan mengundang keberkahan dari Allah. Kemudian insya Allah harta yang kita keluarkan zakatnya bahkan akan berkembang. Dan juga nanti hidup kita nanti lama-kelamaan akan menjadi beres. Gitu ya.
Dan misalnya ini ada di surat At-Taubah ya, ayat 103, ini merupakan landasan pengumpulannya. Huzmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum. Nah, di sini ya, tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi memang dari ayat ini kita tahu bahwa dengan kita membayar zakat, dengan kita menunaikan kewajiban zakat kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian harta kita akan disucikan dan juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Adapun secara istilah, zakat itu adalah proporsi dari harta kita yang dimiliki sebesar tergantung jenis zakatnya ya, 2,5%, 5%, 10%, atau 20% yang telah mencapai suatu kadar tertentu atau yang dinamakan dengan nisab untuk diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat dan dibayarkan melalui amil atau lembaga zakat yang amanah dan terpercaya. Ya, kalau di Indonesia itu contohnya Basnas atau lembaga amil zakat yang ada di negara kita. Nah, apa itu nisab? Nisab itu adalah batasan kekayaan seseorang sehingga ia wajib untuk membayar zakat. Jadi artinya apa? Kalau pendapatan kita, kalau kekayaan kita sudah melampaui suatu standar tertentu, artinya kita sudah memiliki kewajiban untuk berzakat. Berapa nisabnya nanti akan kita bahas. Lalu terkait dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf zakat, ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, jadi kalau kita lihat tafsirnya atau terjemahannya, bahwa memang 8 golongan ini secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa mereka ini loh adalah golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa dan mereka itu susah untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya apa? Misalnya adalah orang-orang yang misalkan orang-orang yang sudah sangat senior ya secara usia, orang-orang jompo yang bahkan mungkin jangankan untuk bekerja gitu ya, melakukan aktivitas harian aja mereka kesusahan. Nah, ini adalah orang fakir. Jadi dia memang tidak memiliki daya dan upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua adalah miskin. Miskin ini adalah golongan orang-orang yang mereka itu memiliki usaha, mereka memiliki pekerjaan, tapi dari usahanya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu yang ketiga ada amil. Amil itu adalah mereka yang memanage ya, baik itu mengumpulkan dan juga mendistribusikan zakat yang memang waktunya itu secara secara full time mereka berikan curahkan untuk mengelola zakat ini. Ya, lalu yang keempat mu'alaf. Mu'alaf ini adalah yang baru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian adalah hamba sahaya, mungkin saat ini tidak ada ya golongan ini. Terus kemudian ghorimin. Ghorimin ini adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kemudian adalah sabilillah, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Dan ini secara umum jenis zakat itu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah yang kita ketahui yang wajib kita tunaikan setiap bulan Ramadan. Ya, setiap bulan Ramadan setiap Muslim yang memang hidup ya di bulan Ramadan maka wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Ya, lalu yang kedua dan ini adalah jenis kedua inilah yang sebenarnya dari segi segi pemanfaatan ini jauh lebih berpotensi ya, yaitu zakat mal atau zakat harta. Ada beberapa jenis yang termasuk zakat harta ini saya ambil dari Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 ya. Yang pertama adalah zakat emas, perak, dan logam lainnya. Lalu yang kedua adalah uang dan surat berharga lainnya. Yang ketiga adalah perniagaan atau perdagangan. Yang keempat adalah pertanian, perkebunan, kehutanan. Yang kelima adalah peternakan dan perikanan. Yang keenam adalah pertambangan. Ketujuh adalah perindustrian. Yang kedelapan adalah pendapatan dan jasa. Serta yang terakhir adalah rikas. Ya. Jadi syarat harta yang wajib kita zakati itu adalah kita miliki. Jadi kalau hartanya itu milik orang lain ya berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
kemudian dia sifatnya harus tumbuh dan berkembang, ya, lalu juga bebas dari hutang, dan untuk sebagian zakat itu harus memenuhi yang namanya haul atau kepemilikan selama 1 tahun, ya, dan juga terakhir adalah telah melewati nisab, ya. Ini yang banyak menjadi pertanyaan adalah terkait dengan kadar zakat dari emas, pendapatan dan jasa. Kalau misalkan kita tahu ya, kalau emas itu udah dalam hadisnya itu ya disebutkan bahwa kadar zakatnya atau nisab zakat per tahunnya itu adalah senilai 85 gram emas. Artinya apa? Kalau misalkan kita memiliki emas atau logam mulia sebagai bahan investasi, sekarang kan lagi ngetren tuh ya untuk investasi melalui emas. Jika kita telah memiliki lebih dari 85 gram emas selama 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Let's say kita punya investasi emas sebanyak 100 gram. Nah, artinya itu harus dikeluarkan zakatnya ya dalam 1 tahun itu. Kemudian perdagangan pun nisabnya itu mengikuti dengan nisab dari emas, yaitu senilai 85 gram emas per tahun. Ya, lalu bagaimana dengan pendapatan dan jasa? Pendapatan itu adalah zakat penghasilan yang biasanya kalau kita bekerja, nah itu kita mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kita. Nah itu nisabnya itu sebenarnya ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah kita mengikuti nisab zakat emas per tahun, yaitu sebesar 85 gram, atau yang kedua adalah zakat perak, yaitu sebesar 595 gram perak, atau yang ketiga adalah diilatkan atau dikiaskan, dikiaskan dengan zakat pertanian sebesar 524 kg beras per mendapatkan pendapatan. Ya, nanti akan kita bahas. Saya akan berikan contoh bagaimana menghitungnya dari zakat itu sendiri. Ya, dan kadarnya itu adalah 2,5%. Ya, kalau kita lihat di sini adalah kalau misalkan pendapatan kita itu kita sebut sebagai pendapatan kena zakat atau PKZ, ya, itu adalah pengurangan dari pendapatan kotor kita setelah dikurangi oleh pendapatan tidak kena zakat, mohon maaf ya. Nah, kalau ini saya mengikuti surat keputusan Ketua Basnas yang baru saja di-launching bulan Juni yang lalu tahun 2020, bahwa ternyata nisab dari zakat penghasilan atau zakat pendapatan itu adalah mengikuti zakat perak. Ya, ini juga mengikuti Jumhur Majelis Ulama Indonesia, ya. Atau kalau misalkan kita rupiahkan per bulannya itu adalah sebesar Rp5.300.000 per bulan. Artinya apa? Kalau pendapatan kena zakat kita sudah melebihi 5.300.000 per bulan, maka itu sudah wajib kena zakatnya, gitu ya. Jadi rumus PKZ ini bagaimana? Pertama kita tahu nih kita dapat penghasilan bruto, kemudian kita kurangi dengan pendapatan tidak kena zakat, kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, kita kalikan dengan 2,5%. Nah, itulah yang harta atau penghasilan yang harus kita keluarkan zakatnya. Nih, contohnya misalnya adalah Pak Adi. Dia seorang pegawai salah satu bank syariah di Indonesia, memiliki pendapatan bruto bulanan 15 juta rupiah ya per bulan. Lalu berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Adi? Maka Pak Adi itu yang wajib dikeluarkan adalah pendapatan brutonya dikurangi pendapatan tidak kena zakat. Dan pendapatan tidak kena zakat ini berdasarkan surat keputusan Ketua Basnas tahun 2020 ada sebesar 1 juta per bulan. Jadi 15 juta dikurangi 1 juta rupiah, itu hasilnya 14 juta rupiah untuk pendapatan kena zakat. Artinya Pak Adi ini wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena sudah di atas pendapatan kena zakatnya itu sudah di atas nisab zakatnya sebesar 5.300.000 ini. Maka dia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, kita kalikan dengan 14 juta rupiah, yaitu Rp350.000. Sebenarnya kecil ya, 350.000 dibandingkan dengan 14 juta. Nah, makanya ini wajib dikeluarkan karena ada hak dari orang lain yang harus memang kita tunaikan. Kalau tidak kita zolim, dan ini malah tidak akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lalu contohnya untuk bisnis, kan sekarang banyak tuh ya ibu-ibu atau teman-teman yang punya bisnis. Nah, nisabnya itu adalah seperti zakat emas, yaitu 85 gram emas per tahun. Ya, let's say kita asumsikan 1 gram emas itu 1 juta per gram ya. Jadi artinya kalau nilai perdagangan kita sudah 85 juta rupiah per tahun ya, dalam 1 tahun itu ternyata pendapatan bersih kita sudah mencapai 85 juta per tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Misalnya pendapatan dari perdagangan kita 300 juta nih per tahun. Kemudian kita kurangi dari biaya operasional, akhirnya 250 juta kan sisanya, kemudian kita lihat, oh ternyata sudah melebihi nisab, artinya kita keluarkan 250 juta kali 2,5%, yaitu sebesar 6.250.000. Jadi sebenarnya menghitung zakat itu sangat mudah gitu ya. Nah sekarang it's the matter of whether we want to pay atau enggak. Ya, jadi masalahnya sekarang adalah bagaimana praktek kita mengeluarkan kewajiban zakat tersebut. Ya, dan tentunya ketika sudah diwajibkan, pasti ketika kita sudah wajib tapi kita tidak mau mengeluarkan zakat, itu tentu Allah akan memberikan balasan bagi orang yang sebenarnya sudah wajib zakat, ya sudah wajib membayar zakat tapi enggan bayar zakat. Ini bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 34 ya, bahwa nauzubillah min dzalik nanti akan mendapatkan siksaan yang pedih gitu ya, nauzubillah min dzalik. Makanya ini kita harus tahu gitu ya, apakah kita sudah masuk kategori wajib zakat atau tidak gitu ya. Karena ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Dan ternyata memang salah satu penyesalan orang yang udah wafat, sudah meninggal itu adalah ketika mereka tidak mengeluarkan zakat infak dan sedekahnya gitu ya. Misalnya di surat Al-Munafikun ayat 10 gitu ya, dikatakan bahwa ya Allah, coba kenapa engkau tidak menangguhkan gitu ya kematianku gitu ya. Kalau misalkan ditangguhkan, aku akan menjadi orang yang melakukan amal soleh dan juga aku akan bersedekah gitu ya. Jadi makanya mumpung kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita lakukanlah kewajiban zakat ini, dan tentu saja akan lebih bagus jika ditambah dengan infak, sedekah, dan wakaf. Nanti akan dibahas oleh Mbak Lisa ya di sesi yang kedua. Lalu hikmah zakat itu sebenarnya apa? Kenapa zakat itu akhirnya bisa menjadi instrumen penguatan umat ya? Yang pertama memang kalau kita lihat dari asnafnya atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, kita tahu bahwa golongan yang utama menerimanya itu adalah fakir dan miskin ya. Jadi menurut Syekh Yusuf Qardawi, fakir miskin ini merupakan orang-orang atau golongan yang diutamakan untuk mendapatkan dana zakat ini. Jadi artinya apa? Pasti nanti berdampak pada empowerment atau pada berusaha menjadikan para penerima zakat itu memiliki kemandirian secara ekonomi. Artinya apa? Artinya nanti membantu mengentaskan kemiskinan ya. Lalu yang kedua, zakat infak sedekah itu terkait dengan etos kerja. Karena misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4, salah satu indikator orang-orang yang senantiasa selalu memanfaatkan waktunya adalah ketika ia memang bersedekah. Artinya apa? Dia memiliki etos kerja, dia memiliki produktivitas kerja yang baik gitu ya. Maka itulah kenapa akhirnya zakat, karena kan zakat itu salah satu kewajibannya itu kalau harta tersebut berkembang, artinya kalau produktif maka dia wajib zakat gitu ya. Lalu yang ketiga, zakat infak sedekah ini pun terkait dengan etika kerja. Selain etos kerja tapi juga etika kerja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima sedekah, zakat, infak ya, wakaf kita jika diambil dari cara yang tidak halal ya. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah yang ada unsur tipu daya. Misalnya nih, seseorang kaya kemudian karena dia dari hasil korupsi gitu ya. Meskipun dikeluarkan zakatnya 2,5%, itu tidak serta-merta menjadikan harta tersebut menjadi suci gitu ya. Karena apa? Yang diterima itu adalah yang didapatkan dengan cara yang halal. Makanya kenapa ketika kita di yaumil akhir nanti, kita ditanya terkait harta itu terkait dua. Bagaimana cara kita mendapatkan, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita spending atau mengeluarkan atau memanfaatkan dari harta kita tersebut.
ya. Lalu yang keempat, zakat infak sedekah terkait dengan aktualisasi ya untuk membangun umat ya, seperti misalnya memfasilitasi pendidikan, kesehatan, dan fasilitas-fasilitas untuk kemaslahatan umat lainnya ya. Lalu juga yang kelima, zakat infak sedekah terkait dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. Karena apa? Biasanya orang yang mau berzakat itu adalah orang-orang yang secara karakternya itu mereka rata-rata adalah orang yang baik, insya Allah ya. Jadi makanya jangan sampai kita melewatkan kewajiban ini ya. Dan keenam, zakat infak sedekah akan mengakibatkan kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan hidup ya, karena memang yang seperti yang saya jelaskan, akar kata dari zakat itu sendiri kan artinya keberesan, ketentraman ya. Nanti insya Allah akan berdampak seperti hal tersebut bagi diri kita ya. Dan yang ketujuh itu zakat ini adalah terkait untuk memproduktifkan ya harta terutama untuk mustahik ya. Jadi nanti saya akan jelaskan ya bahwa program penyalurannya itu tidak hanya semata-mata program-program yang sifatnya itu adalah konsumtif, tapi juga yang untuk produktif ya, sehingga nanti mustahik akan terbantu secara ekonominya ya. Kemudian yang terakhir aja ya, yang ke-9 ya, bahwa zakat itu mencerminkan sharing ekonomi ya. Jadi sekarang sebenarnya tren dunia ini menuju sharing ekonomi ya, bahwa kita tahu untuk menyelesaikan suatu permasalahan bangsa ya, permasalahan umat itu kita tidak bisa sendiri melakukannya. Perlu ada semangat untuk berbagi ya. Makanya salah satu penelitian dari seorang profesor di Harvard bahwa sharing atau semangat berbagi itu merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi ya. Makanya kenapa Masya Allah Tabarakallah ya, ketika pandemi COVID-19 ini justru terjadi tren peningkatan pendapatan zakat ya dari orang-orang. Jadi ternyata orang Indonesia ini memang kecenderungannya itu dermawan gitu ya. Jadi makanya kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu diperlukan berbagi ya. Namun tentu saja hal tersebut ya, hikmah zakat yang telah saya jelaskan tadi ya, ada sekitar 8 sampai 10 item tadi, itu tidak akan dapat direalisasikan kecuali kita membayarkan zakat kita itu melalui amil atau lembaga zakat yang amanah, transparan, dan juga bertanggung jawab. Kenapa? Kenapa harus amil zakat ya? Jadi makanya memang kalau khusus zakat beda ya. Kalau infak sedekah itu silahkan ya dibayarkan langsung kepada yang menerimanya. Tapi kalau khusus zakat karena memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang harus dibayarkan melalui amil zakat ya. Di At-Taubah yang ayat yang saya jelaskan di awal tadi, khuzmin amwalihim itu kan sebenarnya terkait dengan pengumpulan ya. Khuzmin, ambillah ya, mengambil. Artinya memang secara secara ajarannya, secara tuntunan dari Al-Qur'an memang harus melalui amil. Lalu yang kedua juga di surat At-Taubah ayat 60 tadi, 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu, yang nomor 3-nya itu adalah amil ya, setelah fakir miskin. Artinya apa? Memang ada lembaga khusus yang diperintahkan untuk mengelola dana zakat ini ya, dan hak amil untuk mendapatkan ya dana zakat itu kalau memang mereka mencurahkan waktunya itu adalah untuk memanage dana zakat ya. Jadi makanya kenapa penting lewat amil, yaitu karena lebih sesuai dengan tuntunan syariah ya, maupun juga dari sirah nabawiyah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk menjamin kepastian dan disiplin para pembayar zakat. Kalau misalkan kita langsung ya mengeluarkan, itu nanti khawatir ada yang terlewat gitu ya. Jadi makanya kedisiplinan itu memang perlu ada pihak ketiga yang membantu ya. Kayak misalkan saya bayar zakat lewat Basnas, terus beberapa waktu saya nggak bayar lewat zakat lewat Basnas, kemudian dikasih email, dikasih kayak notification gitu. Kenapa saya nggak bayar? Karena ternyata memang dari tempat saya mengajar itu langsung dipotong zakatnya melalui UPZ yang ada di kampus. Nah itu jadi sudah istilahnya tanda kutip kewajiban zakatnya sudah hilang. Jadi makanya saya tidak lagi ke Basnas tapi lewat amil zakat yang ada di kampus seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah
Ini juga sangat penting ya untuk menjaga perasaan rendah diri dari mustahik atau orang-orang yang menerima zakat. Kenapa gitu ya? Coba kalau kita lihat prakteknya ya, ketika zakat itu dikeluarkan secara langsung ya, eh, pernah ada kejadian ya, salah satu pejabat publik gitu ya, melakukan pembagian zakat secara langsung di mana para mustahik atau penerima zakat itu berkumpul ya di depan rumahnya. Coba. Dan ternyata yang terjadi adalah chaos ya. Bahkan sampai ada yang korban jiwa sampai meninggal. Coba bayangkan. Itu kan artinya kita tidak memanusiakan para mustahik itu gitu ya. Sedangkan kalau amil zakat itu akan memberikan dana bantuan itu dengan cara-cara yang elegan, yang menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik ini ya. Lalu yang keempat adalah tentu saja untuk mencapai efisiensi dan efektivitas gitu ya. Karena pasti kalau melalui amil zakat itu akan ada evaluasi-evaluasi apakah programnya ini memang bermanfaat atau tidak, apakah programnya ini telah mencapai goals-goals atau tujuan-tujuan tertentu. Ya, lalu yang kelima untuk memperlihatkan syiar Islam. Ya, kalau misalkan sendiri-sendiri itu akan susah gitu ya memperlihatkan syiar Islam. Lalu yang keenam adalah tentu saja akan lebih sesuai dengan prinsip manajemen ya organisasi yang baik, dan yang terakhir adalah memiliki kekuatan hukum. Artinya apa? Kalau terjadi apa namanya penyelewengan dana zakat ya oleh amil zakat, nah disinilah hukum itu berjalan gitu ya. Jadi memiliki kekuatan hukum ya. Maka dari situ kita lihat gimana sebenarnya zakat itu dapat menjadi instrumen kekuatan umat. Kalau lihat dari jenis ininya apa program penyaluran zakatnya itu secara umum dibagi dua. Yang pertama adalah program-program zakat yang sifatnya konsumtif ya, yaitu zakat yang diberikan. Putus, Mbak. Putus ya? Saya nggak dengar lagi suaranya. Enggak kok, oke aja kok. Jelas. Nah, Jelas di ya? anak suaranya. Jelas? Jelas. Oh jelas ya, oke. Saya ulangi ya. Baik, terkait dengan jenis program penyaluran zakat ya. Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah yang sifatnya konsumtif ya. Konsumtif itu apa? Yaitu program-program zakat yang diberikan kepada mustahik kemudian sekali habis ya. Dan secara tujuan itu tidak ada tujuan atau target-target untuk memindahkan status mustahik ya dari statusnya mustahik menjadi mandiri kemudian menjadi muzaki ya. Di konsumtif itu tidak ada tujuan seperti itu. Tapi kalau untuk zakat produktif yang kedua, jenis kedua adalah penyalurannya ini dalam rangka untuk mencapai kemandirian ekonomi mustahik, dan harapannya in the long run mereka itu akan menjadi muzaki atau pembayar zakat ya. Dan biasanya ini dilakukan dalam rangka memberikan memberikan pendampingan ya, kemudian juga pembinaan terhadap usaha-usaha mustahik yang dilakukan ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan kalau misalkan yang konsumtif itu kita ngasih ikan ke mustahik ya, jadi langsung dimakan. Ketika lapar nih dikasih ikan gitu ya. Maka dia langsung makan kemudian kenyang gitu ya. Tapi kalau produktif ketika lapar kita berikan pancing dan kailnya. Mustahik kamu harus mancing dulu dalam rangka untuk mendapat ikan. Akhirnya dengan usahanya dia sendiri, akhirnya dia mampu mendapatkan ikan ya. Nah biasanya kalau konsumtif ini biasanya untuk orang-orang yang memang nggak berdaya ya, atau memang yang harus perlu saat itu juga ya. Misalkan contoh orang-orang yang terkena misalkan dampak bencana alam ya, sebagian ya yang harta bendanya hilang. Untuk memenuhi kebutuhan makannya ya jangan juga kita kasih modal nih kamu usaha dulu gitu ya biar dapetin uang untuk makan, ya nggak bisa juga gitu karena kan mereka kehilangan harta benda. Maka itu pakai jenis program penyaluran yang sifatnya konsumtif. Nah tapi kalau produktif itu memang ketika si mustahiknya itu memang sudah dipersiapkan, mereka harus bisa berdikari ya, dan ini perlu pembimbingan atau pembinaan yang lebih dari amil zakatnya ya. Kemudian saya akan di sesi yang terakhir ini saya akan memperlihatkan laporan dari Badan Amil Zakat Nasional ya. Sebenarnya apa sih uang zakat yang sebanyak itu digunakan untuk apa, dan akhirnya kenapa bisa menjadi kekuatan untuk membangun umat itu ya.
Yang pertama adalah terkait dengan potensinya dulu ya. Kita bicara dulu terkait dengan potensi zakat di Indonesia ya. Ternyata potensi zakat di Indonesia ini studi yang terbaru ya, itu senilai kira-kira itu 233 triliun per tahun ya. Ini potensinya luar biasa sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat yang berdasarkan provinsi yang terbanyak itu adalah tentu saja DKI Jakarta ya. Karena kalau di Indonesia kan sekarang Jakarta itu masih menjadi pusat ibu kota dan juga pusat ekonomi ya. Jadi memang semua kue gitu ya tanda kutip perekonomian itu memang adanya di Jakarta ya. Jadi makanya potensinya yang paling tinggi itu DKI Jakarta, kemudian disusul oleh Jawa Timur, Jawa Barat ya. Kemudian 3 provinsi dengan potensi zakat terendah itu yang pertama adalah di Papua Barat ya, kemudian Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara ya. Lalu bagaimana dengan realisasinya? Nih ya, saya mendapatkan ini datanya belum update ya. Ini yang 2 tahun lalu ya. Yang secara detail ya, ternyata total pengumpulannya nih, ini total pengumpulan zakat itu masih ada di 8 triliun ya di tahun 2018. Kita lihat di sini potensinya 233 triliun ya. Sedangkan realisasinya hanya di 8 triliun. Kalau nggak salah di 2019 tuh udah nyampe di angka 10 triliun ya. Cuman saya tidak mendapatkan detail ininya ya, dari mananya gitu ya. Nah, ini terjadi kesenjangan yang luar biasa ya sebenarnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan Basnas ini dan juga lembaga-lembaga amil zakat lainnya terus ya mereka melakukan usaha-usaha agar berusaha untuk merealisasikan potensi dari zakat yang luar biasa banyak ini ya. Dan yang kita lihat di sini rekapitulasi mustahik ya, Basnas pusat aja ini ya, tidak termasuk Basnas yang ada di provinsi, Basnas yang ada di kota kabupaten dan juga lembaga amil zakat lainnya seperti misalnya dompet duafa, rumah zakat dan lain sebagainya ya. Ini hanya Basnas pusat saja ternyata di Januari hingga September 2019 itu total mustahik atau yang penerima manfaat dari zakat itu sudah ada sekitar 450.000 orang. Kan luar biasa banyak ya. Artinya apa? Artinya dengan zakat ini ya mungkin kecil-kecil tapi ketika disatukan itu potensinya itu luar biasa gitu ya, bisa membantu 450.000 jiwa ya. Bayangkan kalau kita sendiri langsung nggak mungkin mencapai angka segini, makanya perlu amil zakat yang profesional, amanah, dan transparan. Kalau nggak salah sampai di semester pertama di 2020 itu sudah lebih dari 500.000 ya penerima manfaat dari zakat ini. Ya. Terus kalau misalkan dilihat jenis jenis programnya sama ya yang sifatnya konsumtif dan juga produktif, tapi mereka mengistilahkan untuk yang konsumtif itu istilahnya pendistribusian dan untuk yang produktif itu adalah pendayagunaan ya. Itu hanya istilah saja tapi intinya adalah sama ya. Contoh yang konsumtif atau pendistribusian, ini biasanya biaya untuk pendidikan yang short term. Misalkan ada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki utang untuk SPP. Nah, ini dari pendistribusian atau yang sifatnya konsumtif karena langsung sekali habis ya. Lalu pengobatan yang sifatnya kuratif atau rehabilitatif, artinya udah sakit duluan gitu ya. Makanya dibantu misalkan lewat program-program rumah sehat ya, itu yang untuk pengobatan itu sifatnya adalah yang konsumtif ya. Kemudian penanganan korban bencana alam, kecelakaan dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian dakwah dan advokasi ini juga penting ya. Karena apa? Karena ternyata di luar sana banyak sekali dai-dai yang dikirim ya untuk berdakwah kepada kepada orang-orang yang di sana yang tidak ada ini ya dakwah gitu ya, tidak ada lahan dakwah, tapi mereka akhirnya tidak bisa ada waktu untuk bekerja gitu sehingga keluarganya tidak ternafkahi. Makanya zakat itulah menjadi jawabannya, menjadi solusinya gitu ya, membantu para dai ya. Contoh pendayagunaan tentu saja seperti membiayai modal UMKM ya, kemudian juga ada zakat community development dan sebagainya ya. Ini saya berikan contoh misalnya adalah di tanggap bencana ya, misalnya untuk banjir, tsunami, erupsi
Gunung Merapi dan lain-lain, itu banyak sekali ya. Kalau kita lihat data di sini adalah kita lihat rekapitulasinya itu sudah sekitar lebih dari 20.000 jiwa ya yang dibantu melalui Badan Amil Zakat Nasional yang pusat. Lalu ini adalah sebarannya ya, Basnas Tanggap Bencana ya di seluruh wilayah Indonesia ya. Ada 1.500 personil ya yang tersebar di 17 provinsi dan 215 kota dan kabupaten. Ya, ini layanan aktif Basnas. Ini contohnya itu adalah misalnya untuk pendidikan, respon darurat, ya, kemudian pelunasan hutang, ambulans dan lain sebagainya. Ya, kemudian riset pusat kajian ini juga penting ya. Biar apa? Biar zakat itu dapat kita buktikan secara empiris bahwa ini tuh bukan cuman gosip aja gitu. Makanya riset-riset itu pun menjadi penting ya. Badan Amil Zakat Nasional itu sudah mengeluarkan riset-riset yang luar biasa ya. Contohnya yang saya pelajari langsung itu adalah Indeks Zakat Nasional ya. Bagaimana kita melihat efektivitas dari program dan juga bagaimana efektivitas atau evaluasi dari Amil Zakat. Udah bagus atau belum gitu ya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil Zakat. Terus kemudian ini contohnya adalah rumah sehat ya, yaitu rumah sakit yang gratis ya. Ini ada di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Ini adalah satu-satunya rumah sakit ya tanpa ada kasir karena semuanya itu adalah gratis ya. Kemudian ini persebarannya ya ada di 5 titik. Terus kemudian ini lembaga beasiswa Basnas ya, ini juga luar biasa, sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia gitu ya. Salah satu contohnya itu adalah ada sekolah khusus untuk tahfiz yang ternyata memang secara kualitas sangat bagus ya, siswa-siswa yang dibiayai melalui dana zakat itu ya. Kemudian ini adalah sekolah cendekia Basnas itu ya, yang tadi ya, sehingga murid-murid siswa-siswanya itu adalah orang-orang yang memang layak untuk dibantu, tapi mereka memiliki kualitas yang baik gitu ya, sehingga harapannya tentu mereka akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di keluarganya gitu ya. Makanya pendidikan itu salah satu metode yang paling efektif ya untuk memutus rantai kemiskinan ya. Kemudian juga ada Mu'alaf Center. Kemudian rumah makmur Basnas ini bagaimana si zakat itu diproduktifkan ya untuk membiayai usaha-usaha atau UMKM yang dimiliki oleh para mustahiknya ya. Kemudian juga ada microfinance. Ini adalah lembaga keuangan mikro ya. Sehingga sebenarnya microfinance ini kan sebenarnya tujuannya itu agar ada tanggung jawab dari mustahiknya itu untuk menjalankan usahanya itu dengan serius gitu ya, sehingga dapat berkembang usahanya, sehingga tujuan-tujuan untuk economic empowerment itu dapat tercapai ya. Dan ini terakhir ya, zakat community development. Ini adalah zakat yang untuk membiayai komunitas ya. Misalnya contoh di Bali ada kampung stroberi ya, pemberdayaan petani stroberi ya. Atau di Yogyakarta itu untuk intensifikasi padi SRI ya, System of Rice Intensification ya, dan di wilayah lainnya. Jadi ini adalah untuk komunitas ya. Dan ini adalah peta sebaran titik zakat community development ya. Dari semua pulau ada ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya, NTB, NTT ya, kemudian Maluku, Bali di sini, dan juga Papua. Ya, dan kalau misalkan teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang ingin mengetahui informasi tentang pendistribusian dan pendayagunaan, itu bisa lihat di websitenya ya, ya cukup informatif ya. Jadi kita tahu datanya tersebut ya. Jadi terakhir saya simpulkan bahwa memang zakat secara teori maupun praktek bertujuan untuk membantu mencapai kesejahteraan masyarakat ya, dan mengoptimalkan potensi ekonomi umat ya. Tapi tentu saja dalam rangka merealisasikan itu semua diperlukan adanya sinergi ya. Tidak mungkin menjalankan tujuan yang begitu luar biasa ini hanya satu pihak. Perlu ada kerjasama, baik itu dari amil, mustahiknya, muzakinya, pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat. Perlu ada kerjasama dan sinergi. Maka dari itu jika ibu-ibu atau
teman-teman sudah masuk kategori wajib menjadi muzaki ya, sudah wajib membayar zakat, maka zakat itu harus dikeluarkan dalam rangka untuk mengundang keberkahan di dalam hidup kita. Demikian Mbak Yekti sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa antusiasme dari peserta kali ini ya. Teh Kori, jazakumullah khair atas paparannya tentang zakat. Next, saya di materi selanjutnya adalah terkait wakaf dan keluarga. Saya akan bacakan pemateri kita hari ini, yaitu Mbak Lisa Listiana. Amanahnya saat ini adalah founder WA Cheats. Ya. WA Cheats itu adalah wakaf, Kak lupa sih, pokoknya intinya adalah tentang bagaimana orang-orang yang concern tentang wakaf, para pakar dan ahli wakaf di Indonesia berkumpul di sini. Dan di sini Mbak Lisa menyatukan orang-orang yang peduli terhadap wakaf di Indonesia melalui WA komunitas wakaf di Indonesia ini, Wakaf Development. Kemudian mahasiswi doktor di IUM juga, kemudian memiliki background pendidikan S1-nya di Universitas Bakri, Jakarta, kemudian S2-nya akuntansi UI, dan domisili sekarang di Kuala Lumpur. Moto hidup Kak Lisa, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utama, niscaya Allah yang akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu. Mangga Mbak Lisa Listiana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Yakti. Suaranya saya terdengar ya? Sudah terdengar sekali. Oke, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan agenda, kita akan membahas tentang wakaf. Sebentar, saya share screen dulu. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Komi, Bu Yuni, dan kawan-kawan yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing sedikit di sini. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya bersama. Saya share screen. Oke. Baik, terlihat ya slide-nya. Jadi menyambung tadi Kak Kori sudah menyampaikan materi tentang zakat, kita akan beralih ke wakaf gitu. Dan saya akan coba menghubungkan wakaf ini dengan keluarga gitu. Jadi nanti apa sih kaitannya dan bagaimana nanti kita bisa ikut berkontribusi memainstreamkan wakaf untuk menuju umat yang lebih kuat begitu ya. Jadi kita akan bahas yang pertama tentang konsep wakaf dulu, lalu tentang urgensi dan manfaatnya, dan juga bagaimana sih realita perwakafan di Indonesia hari ini, lalu kaitannya dengan keluarga gitu. Nanti saya akan sharing juga sedikit praktik wakaf yang sudah dilakukan oleh satu keluarga. Oke, sebelum masuk ke definisi atau konsep dari wakaf, mungkin boleh dibantu teman-teman kalau dengar kata wakaf tuh apa sih yang terbayang pertama kali? Boleh dibantu, mungkin ada yang jawab di chat. Apa yang terbayang di kepala teman-teman ketika mendengar kata wakaf? Masjid. Masjid, oke. Masjid, makam. Terus pemanfaatan seluas-luasnya untuk umat. Oh iya, Masya Allah. Iya, itu ya. Jadi biasanya seringkali kalau lagi bahas tentang wakaf, itu ketika ditanya apa sih yang terbayang pertama kali itu kalau ngomong wakaf, itu nggak jauh-jauh dari tadi itu yang dibilang sama Mbak Yakti. Jadi masjid, makam, madrasah gitu ya. Jadi memang umum sekali dan memang banyak praktik di negara kita, di Indonesia itu memang aset wakaf dalam bentuk 3 itu gitu ya.
kebanyakan masjid di Indonesia itu statusnya wakaf gitu kan, jadi nggak ada yang punya gitu, walaupun mungkin ada juga beberapa masjid keluarga gitu. Terus makam juga kebanyakan statusnya wakaf dan madrasah gitu ya. Jadi 3 hal itu yang paling banyak gitu, karena memang dulu peraturan-peraturan yang ada gitu sebelum yang undang-undang nanti saya akan share itu memang mengatur lebih banyak tentang tanah dan tentang peribadatan. Tanah itu digunakan untuk peribadatan yang hubungannya sama agama gitu. Jadi memang umum sekali bahwa yang existing aset yang ada itu dalam bentuk itu gitu. Tapi ternyata wakaf itu tidak hanya sebatas itu saja gitu. Kalau kita masuk ke definisinya, sebenarnya secara bahasa wakaf itu kan berasal dari bahasa Arab ya, jadi artinya berhenti gitu. Secara substansi, wakaf ini adalah menahan aset dan menyedekahkan atau menyalurkan manfaatnya gitu. Jadi ini yang menjadi karakteristik unik dari wakaf. Ketika misalkan saya berwakaf 1M gitu ya, amin. Uang 1M ini tidak langsung disalurkan gitu, tapi dikelola dulu. Nanti kalau dikelola terus dia menghasilkan, mendapatkan bagi hasil gitu ya, ada manfaatnya. Nah, manfaat itulah yang disalurkan kepada siapa saja, tergantung dari akta ikrar wakafnya. Kalau misalkan saya maunya sebagai orang yang berwakaf nih, saya mau nanti manfaatnya disalurkan kepada orang-orang miskin gitu. Nah, jadi nanti disalurkannya kepada orang-orang miskin gitu. Kalau misalkan teman-teman ada preferensi lain, saya maunya disalurkan untuk pendidikan, boleh gitu. Jadi manfaatnya yang disalurkan. Jadi itu yang membedakan wakaf dengan sedekah biasa gitu. Kalau sedekah biasa itu kan kita bisa ngasih ke siapa saja dan asetnya atau apa yang kita sedekahkan itu bisa dikonsumsi habis gitu kan. Sedangkan kalau di wakaf asetnya itu harus ditahan gitu, nggak boleh dihabiskan. Idealnya nggak boleh berkurang. Jadi kalau misalkan tahun ini nilainya 1M, mestinya sih tahun depan berkembang gitu. Tapi minimum nilainya sama gitu. Jadi nggak boleh berkurang gitu. Itu yang membedakan wakaf dengan sedekah biasa gitu ya. Beda juga tadi dengan zakat ya. Kalau zakat kan seperti tadi Kak Kori sampaikan, ada ketentuan-ketentuan dari sisi fikihnya, termasuk siapa saja yang sudah masuk dalam kategori orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, gitu kan, ada nisabnya, ada haulnya, lalu siapa saja yang boleh menerima itu juga ada ketentuannya, gitu ya. Nah, kalau di wakaf ini sebenarnya sifatnya lebih fleksibel gitu, karena secara spesifik kalau teman-teman cari di Quran itu nggak ada terminologi yang eksplisit menyebutkan kata wakaf gitu, tapi makanya wakaf ini lebih banyak dikaitkan dengan sesuatu yang memang sifatnya lebih ijtihad dan fleksibel gitu. Dan bagi sebagian ulama ini adalah salah satu hikmahnya gitu ya, sehingga wakaf ini bisa lebih dinamis dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Nanti kita akan bahas di belakang lebih lanjut. Nah, terus satu hal yang penting adalah karena tadi ya asetnya itu kan dikelola. Nah, aset ini mesti dikelola sesuai dengan prinsip syariah gitu. Artinya karena wakaf ini adalah bagian kita ketika orang berwakaf itu kan dia mengharapkan ada pahala begitu ya. Jadi ada dimensi akhirat di situ dan memang ada dimensi keagamaan, dan wakaf ini memang harus dikelola secara prinsip syariah gitu. Jadi pengelolaannya memang harus dipastikan, dan penggunaannya juga tadi walaupun terserah si wakifnya atau orang yang memberikan wakaf itu juga tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang berseberangan dengan syariah begitu. Nah, kalau di Indonesia itu sebenarnya kalau secara fikih ada beberapa perbedaan begitu ya, misalkan terkait dengan siapa sih ketika kita berwakaf lalu ownernya siapa gitu. Mungkin secara fikih beberapa ada perbedaan. Nah, kalau di Indonesia alhamdulillahnya sudah berbagai perbedaan fikih itu sudah terangkum atau sudah dijadikan satu hukum formal begitu, dan sudah ada undang-undangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari sisi hukum positif kita bisa mengacu ke undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 41 yang diterbitkan tahun 2004. Jadi sebenarnya sudah cukup lama.
tahun 2004, dan ada beberapa peraturan pemerintah yang menjadi peraturan turunan dari undang-undang ini, terakhir direvisi tahun 2018. Jadi kalau dari undang-undang ini, wakaf itu didefinisikan sebagai perbuatan hukum dari si wakif. Wakif itu orang yang berwakaf untuk memisahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi alhamdulillahnya sebenarnya undang-undang kita ini sudah cukup akomodatif gitu ya. Kita boleh berwakaf untuk selamanya, jadi sekali kita berwakaf, kita nggak bisa tarik lagi, atau boleh juga secara temporer. Misalkan kita punya aset nggak dipakai, kita punya rumah nih, bakal kosong 5 tahun, kita wakafkan sementara selama 5 tahun, boleh gitu. Atau kita punya uang 2M, lagi nggak kepake gitu, kita wakafkan uang itu selama misalkan 3 tahun, boleh. Nanti setelah habis masa berlaku, kita bisa tarik kembali uangnya. Nah itu alhamdulillah sudah diakomodasi di undang-undang wakaf kita gitu. Dan tipe dari aset-aset wakaf ini juga beragam, teman-teman gitu. Jadi walaupun di kepala kita dan banyak aset-aset wakaf yang sudah ada itu dalam bentuk tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, ternyata boleh loh kita berwakaf dalam bentuk aset-aset yang bergerak, misalkan uang atau logam mulia, atau misalkan hak cipta, hak intelektual. Jadi misalkan teman-teman menulis buku, lalu royalti bukunya itu diwakafkan gitu ya, itu bisa juga gitu. Jadi undang-undang ini sudah mengakomodir berbagai tipe harta benda yang boleh diwakafkan. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, wakaf ini sifatnya kita bisa kategorikan kalau dari sisi penerima manfaatnya itu 3 gitu ya setidaknya. Yang pertama wakaf khairi, jadi wakaf yang memang untuk kepentingan umum gitu. Boleh juga ketika wakif itu berwakaf dia nggak spesifik. Saya bilang wakaf ini yang penting untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan umat, boleh. Jadi nanti akan dilihat sama si pengelolanya gitu, siapa yang berhak atau lebih membutuhkan untuk mendapatkan manfaat dari wakaf. Yang kedua adalah wakaf ahli atau wakaf keluarga. Jadi kalau ini wakafnya spesifik, ketika saya berwakaf, saya menspesifikasikan bahwa penerima manfaatnya ini adalah keluarga saya gitu, atau keturunan saya, sampai nanti misalkan 5 generasi. Setelah itu bisa disalurkan umum. Atau yang ketiga adalah campuran. Jadi bisa juga namanya wakaf mustarok, itu sebagian bisa, misalkan kita berwakaf, nanti 50% manfaatnya untuk keluarga saya, 50% untuk kepentingan umum. Itu boleh juga. Jadi itu kalau kita lihat dari sisi penerima manfaatnya ya, tipe-tipe penerima manfaatnya. Nah, kita lihat, jadi kalau wakaf ini ada beberapa ketika kita mau berwakaf, beberapa yang perlu kita perhatikan atau biasanya jadi elemen untuk kita berwakaf. Itu yang pertama adalah barangnya itu sendiri. Jadi apa aset yang akan kita wakafkan. Ini sifatnya bukan yang sekali habis ya teman-teman. Jadi aset wakaf ini adalah aset yang sifatnya dia durable atau punya masa manfaat panjang gitu ya. Jadi sebutnya mauquf di sini. Lalu yang kedua, elemen dari wakaf ini adalah adanya penerima manfaat gitu, atau kita menyebutnya mauquf alaih. Ibu aja BCA, Mas Reza. Jadi siapa penerimanya ketika kita berwakaf, nanti siapa penerima manfaat dari wakaf kita. Bisa. Lalu yang ketiga adalah si wakif. Wakif itu orang yang memberikan wakaf gitu ya. Jadi adanya si siapa orang yang mau memberikan wakaf. Dan yang keempat, adanya ikrar wakaf. Sebenarnya kalau dari sisi fikih, ikrar wakaf ini nggak harus tertulis, boleh juga dalam bentuk verbal. Jadi misalkan saya nih memberikan wakaf saya kepada Mbak Yuni gitu ya, sebagai nazir gitu, boleh gitu. Dan itu adalah mayoritas praktek yang dulu terjadi khususnya di negara kita gitu. Cuman kalau dari undang-undang itu dipersyaratkan
ikrar itu dalam bentuk tertulis. Kenapa? Karena ternyata banyak yang terjadi sekarang ini dari wakaf-wakaf yang dulu itu sering terjadi sengketa karena nggak ada dokumen resminya gitu. Jadi susah juga kadang misalkan tanah sudah diwakafkan oleh nenek moyangnya gitu ya, oleh kakeknya gitu atau neneknya, lalu nanti cucunya nih ketika melihat, oh ini tanah sekarang harganya sudah mahal di tengah kota pula kan gitu, terus diklaim balik gitu. Jadi kalau nggak ada dokumennya itu yang bisa jadi potensi sengketa. Itulah kenapa di regulasi yang ada itu mengharuskan untuk akta ikrar wakaf itu dalam bentuk tertulis. Nah, lalu yang kelima, elemen ini sebenarnya kalau dari sisi fikih tidak harus ada, tapi kalau dari undang-undang di pasal 6 itu ada, mesti ada, yaitu pengelolanya. Kita nyebutnya nazir gitu. Jadi kalau di zakat tadi nyebutnya amil ya, kalau di wakaf kita nyebutnya nazir, yaitu orang yang mengelola wakaf kita gitu. Di undang-undang ini sebenarnya nazir ini ada 3 tipe. Ada nazir perorangan, nazir organisasi, dan nazir badan hukum gitu. Jadi 3 ini gitu. Cuman memang kesini dan rencananya sekarang kan akan ada RUU Wakaf ini akan ada revisi begitu ya, dan akan coba dipropos bahwa nazir perorangan ini akan dihilangkan gitu. Jadi lebih aman untuk memberikan wakaf di nazir organisasi atau badan hukum gitu. Nah, ke siapa gitu? Kalau di Indonesia itu ada namanya otoritas wakafnya itu Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Kalau teman-teman misalkan mau berwakaf itu Kalista, Kayaknya freeze ya. Internet dia. Mungkin bisa di backup pertanyaan dulu ya, atau pengumuman dulu. boleh. Oke, sambil menunggu Kalista, kita jawab dulu sebagian pertanyaan yang sudah menumpuk, khususnya dari sesi 1. Mangga Teh Kori, pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan pertama itu dari Mbak Lesnawati ya, terkait dengan zakat mal emas ya, bagaimana Teh Kori? Suaranya hilang ya? Freeze juga. Oke, fine. Boleh di pengumuman dulu aja ya. Oke, mangga. Sambil saya kontak si Mbak yang... Ya, benar. Jadi pengumuman untuk Kaskomi hari ini ada 1.832 dan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur ya yang sudah berpartisipasi, termasuk dalam hal ini dalam bentuk hadiah gitu. Jadi hari ini ada 4 hadiah, 2 diantaranya dari Komiers gitu ya, dari member Komi. Jadi sebenarnya dari member Komi dan untuk member Komi. Jadi selama ini infak Komi bersumber dari infak member Komi yang ada di grup ya. Kita ada 2 grup WhatsApp, udah hampir 400 totalnya. Kemudian juga menyediakan jasa link. Jadi kalau ada yang perlu sewa Zoom, boleh menghubungi saya. Assalamualaikum. Oke, itu aja. Langsung lanjut. maaf. Jadi siapa Lisa? Lisa aja kali ya lanjutin. Lisa. Bentar. Oke. Ini kok ujian ini. Ya maaf terputus. Oke. Mangga. Terus selanjutnya, oke, jadi teman-teman tadi bisa cek di websitenya BWI untuk tahu mana lembaga wakaf yang sudah terdaftar.
Oke, selanjutnya apa sih urgensi atau perlunya? Kenapa sih kita perlu untuk berwakaf gitu ya? Jadi mungkin hadis ini sudah sering terdengar begitu ya, dan kita familiar dengan hadis ini bahwa ketika nanti kita meninggal itu ada 3 amalan gitu yang tidak akan terputus. Yang pertama adalah sedekah jariah gitu ya. Jadi para ulama menafsirkan bahwa sedekah jariah yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah wakaf gitu. Karena tadi konsepnya wakaf ini adalah dia ditahan asetnya dan manfaatnya ini berterusan gitu. Jadi manfaatnya bisa terus dirasakan sehingga disitulah sedekah jariah itu bisa pahalanya terus mengalir begitu ya. Terus ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Nah, terus satu ayat ini walaupun tidak spesifik menyebut kata wakaf begitu ya, tapi memang ayat ini sering dikorelasikan bahwa wakaf itu menjadi satu ketika kita menafkahkan atau menggunakan harta kita, harta yang paling kita cintai gitu ya, kan kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai gitu. Jadi konsepnya wakaf ini adalah kita memberikan aset yang paling kita cintai gitu. Itulah kenapa kalau untuk saat ini yang mainstream banyak digalakkan itu adalah wakaf dalam bentuk uang gitu. Karena mungkin untuk konteks saat ini yang harta yang paling kita cintai itu mungkin bentuknya dalam bentuk uang gitu ya. Terus, nah selain wakaf ini punya dimensi akhirat gitu ya, ketika kita berwakaf. Lagi ya? Insya Allah gitu ya. Dan wakaf ini juga memiliki dimensi sosial gitu. Karena ketika nanti aset wakaf itu dikelola, aset wakaf itu manfaatnya bisa disalurkan kepada orang lain gitu. Jadi ada pihak-pihak yang akan manfaat dari wakaf kita. Jadi di situlah Are you okay? Maaf ya, mohon maaf sinyalnya ini putus nyambung. Saya lanjut lagi ya. Suaranya putus-putus. Nge-freeze lagi ya. Yang ada di grup Komi bisa sambil dibaca filenya. Udah ada 2 file dari pemateri. Oke, mungkin langsung pengumumannya nanti ya, kita bahas pertanyaan dulu buat Teh Kori karena pertanyaannya menumpuk sekali. Yang pertama adalah terkait emas, Teh Kori. Ya, jadi kalau emas itu seperti yang telah saya jelaskan bahwa memang sudah jelas ya kalau misalkan nisabnya itu ada 85 gram 1 tahun. Artinya apa? Kalau kita memiliki emas kurang dari 85 gram 1 tahun, artinya kita tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau misalkan ditanya, saya punya emas 5 gram, berarti ya tidak masuk nisab, berarti artinya bebas dari kewajiban zakat. Ya, itu mudahnya seperti itu ya. Jadi makanya harus ini ya, kalau kita punya emas itu kita harus dihitung gitu ya, biar tahu jadi nggak kelewat. Dan kalau bisa memang kita tentukan tanggalnya, misalkan setiap tanggal 17 Agustus kita mengeluarkan zakatnya gitu, haulnya. Jadi kalau bisa memang jangan sampai lupa kepemilikan kita terhadap harta tersebut agar tidak terlewat ya. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah terkait dengan apakah ya 85 gram itu akumulasi dari selama kita hidup atau dalam jangka waktu 1 tahun?
jika ada penambahan sebesar banyak 85 gram dan atau nggak kepakai 85 gram itu yang harus dizakatkan atau bagaimana? Jadi ya diakumulasi saja selama 1 tahun itu kita sudah punya emas berapa, misalkan tahun ini emas kita 100 gram, berarti dari 2018 hingga 2019, berarti ketika 2019 kita wajib keluarkan zakatnya. Kemudian di tahun 2020 kita masih 100 gram ya tetap harus dikeluarkan zakatnya gitu. Jadi dari akumulasi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi selama itu sudah mencapai nisab 85 gram dan sudah melewati haul, maka terus dikeluarkan zakatnya. Maka memang penting untuk mencatat tanggalnya itu ya kepemilikan dari emas tersebut gitu. Apakah emas perhiasan emas juga termasuk, Teh? Iya, kalau misalkan emas yang dipakai itu memang tetap nisabnya itu ada 85 gram. Nah, kalau misalkan yang biasa dipakai bagaimana? Misalnya contoh saya punya emas perhiasan 100 gram. Kemudian yang sehari-hari biasa saya pakai itu hanya 10 gram. Berarti 100 gram dikurangi 10 gram itu 90 gram. Nah, itu berarti kan udah lewat nisab tuh, baru itu wajib dikeluarkan zakatnya gitu ya. Jadi yang dipakainya itu ya yang sewajarnya aja gitu, kecuali kalau ada kan lagi itu teman saya share video ada yang ngasih emas berapa sampai berapa kilo, itu kan israf ya, maksudnya berlebihan. Jadi yang sewajarnya dipakai itu dikurangi dari jumlah perhiasan kita. Jadi termasuk zakat perhiasan emas juga termasuk zakatnya seperti itu. Begitu ya, Yakti? Siap. Begitu pertanyaannya ya terkait emas. Kemudian yang kedua, surat-surat motor, kemudian rumah, istilah jadi gini, kalau terkait dengan rumah, motor, atau kendaraan kita, itu adalah kalau misalkan ketika sebelum kita membelikan uang kita untuk motor itu sudah dikeluarkan zakatnya, berarti tidak wajib lagi dikeluarkan zakatnya, ya. Artinya apa? Misalkan kita ada rezeki nih, ada rezeki misalkan 20 juta, terus kita ingin membelikan motor. Sebelum kita membelikan motor, keluarkan dulu zakatnya, ya. Baru nanti kita belikan motornya. Terus kalau misalkan kita gunakan sehari-hari, tidak menghasilkan apa-apa dari motor tersebut, ya itu nggak perlu lagi dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau motornya misalnya kita gunakan untuk ngojek gitu ya, misalkan dari motor itu ternyata kita mendapatkan penghasilan lebih dari nisabnya gitu ya, zakat pendapatan. Nah, itu baru penghasilannya tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu pula dengan rumah, misalkan rumah kita punya 2 rumah. Satu rumah yang kita tempati sama yang kedua rumah kosong kemudian kita kita sewakan kepada orang lain. Nah, kalau misalkan rumah tersebut, jadi ketika kita membeli rumah sudah dikeluarkan zakatnya sebelum membeli rumah, berarti rumah tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi ketika si rumah tersebut menghasilkan pendapatan dan pendapatannya itu lebih dari nisab, maka wajib itulah yang dikeluarkan zakatnya. Karena salah satu persyaratan dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah ketika ada potensi berkembang atau sudah berkembang. Jadi makanya itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu, Yakti? Next question ini Kalisa belum gabung ya? Masih belum bisa dikontak lagi. Ke pertanyaan selanjutnya, berarti Teh, misalkan nih ada punya pendapatan 60 juta per tahun, kemudian kita kan perlu ngeluarin bayar hutang, kemudian tagihan listrik, jadi sisanya tinggal 30 juta per tahun. Jadi yang harus dikeluarkan bruto atau neto? Jadi gini, kalau misalnya yang per tahun itu adalah untuk zakat harta di luar pendapatan, gitu ya. Misalkan kita punya investasi emas gitu ya tadi, atau kita punya tabungan yang nilainya itu sudah lebih dari 85 gram emas. Misalkan kita asumsikan tadi ya, harga emas per gramnya itu adalah 1 juta. Jadi kalau misalkan kita punya tabungan nih selama 1 tahun 85 juta atau 90 juta. Nah, 90 juta ini kan udah lewat nisabnya kan ya, 85 gram. Artinya 90 juta tabungan kita itu dikeluarkan dari kita keluarkan zakatnya 2,5% ya, itu per tahun. Tapi kalau untuk pendapatan memang sebaiknya itu kita keluarkannya itu ketika kita mendapatkannya. Kalau misalkan gaji yang tetap per bulan, maka kita
kita keluarkan dari saat kita mendapatkan pendapatan tersebut. Tadi kalau mengikuti dari surat keputusan surat keputusan dari Ketua Basnas Juni 2020 itu bahwa nisabnya itu kita ikuti ke nisab perak ya. Kalau dirupiahkan itu dikonversi sekitar 5.300.000 itu nisabnya. Nah, ada yang namanya Basnas juga telah men-setting namanya pendapatan tidak kena zakat, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Artinya, pendapatan kita bulanan dikurangi 1 juta, jika nilainya itu lebih dari 5.300.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya berapa? Pendapatan saya 10 juta ya. Kemudian 10 juta kita kurangi 1 juta. Itu sudah melalui riset dan juga melalui diskusi ya di antara para ahli, 1 juta rupiah itulah yang pendapatan tidak kena zakat. Jadi 10 juta kita kurangi 1 juta berarti 9 juta. Nah, 9 juta itu kan lebih dari 5.300.000. Maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% ya. Jadi 9 juta dikali 2,5%, seperti itu. Jadi kalau misalkan kasusnya ini 60 juta per tahun ya kan, karena kalau zakat yang emas itu 85 gram nggak masuk nisab berarti belum wajib berzakat, seperti itu. Jadi keluarkan saja infaknya. Begitu. Kalau ya. ada THR teh? THR ya kalau misalkan THR-nya kenapa? THR juga ada zakatnya. Iya, kalau misalkan telah lebih dari nisab, itu berarti wajib dikeluarkan zakatnya, gitu. Oke, kita jadi pada simpen dulu intinya, pertanyaannya. jadi pada intinya kita harus tahu nisabnya, jenis harta kita, kemudian nisabnya, apakah ada kepentingan, apakah ada persyaratan haul atau tidak. Karena yang haul itu hanya yang zakat emas ya, kemudian zakat perdagangan ya. Jadi ada tidak semua jenis zakat itu harus melalui haul 1 tahun gitu. Nanti memang harus dibaca lagi ada di Fikih Zakat Indonesia atau di buku Zakat dalam Perekonomian Modern, itu dijelaskan secara detail terkait dengan persyaratan zakat. Begitu ya, Ti? Terima kasih. Kita beri pause dulu ya, Teh ya, terkait pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut ke Kak Lisa yang udah bergabung lagi hari ini. Saat ini, ya, Mangga? Ya. Mohon maaf, sinyal mendadak terputus. Ini saya boleh allow lagi untuk share screen. Tadi sampai di urgensi wakaf. Saya belum bisa share screen. Oke. Nah, tadi sampai sini ya, mohon maaf tadi terputus. Kan selanjutnya apa sih sebenarnya sejauh ini manfaat wakaf gitu ya. Jadi kalau kita lihat atau flashback ke belakang itu ternyata wakaf ini berperan sangat besar begitu ya. Apalagi ketika masa kejayaan Islam, waktu itu ketika masa Ottoman, di bukunya Prof. Murad itu dibilang bahwa semua pendidikan atau kesehatan dan fasilitas umum itu didanai oleh dana wakaf gitu. Jadi karena pada saat itu ketika ekspansi Islam itu kan fokusnya lebih ke perluasan ya begitu ya. Jadi memang keuangan negara itu digunakan untuk perang gitu. Jadi untuk hal-hal yang pendidikan, kesehatan itu memang ditanggungnya dari sisi wakaf gitu. Jadi sebenarnya wakaf ini kalau banyak orang bilang potensinya besar, secara historis pun itu sudah terbukti bahwa memang wakaf ini memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat besar gitu. Nah, beberapa universitas di barat pun ternyata mengadopsi konsep wakaf gitu yang kita sebut namanya endowment fund, kayak misalkan Oxford, Cambridge, Harvard itu mereka mengelola pendidikan mereka itu dengan basis endowment fund gitu. Jadi sebenarnya ini adalah semacam reminder bagi kita gitu. Dan akhir-akhir ini kalau teman-teman aware mungkin semakin banyak atau semakin sering campaign tentang wakaf karena orang tuh mulai aware lagi bahwa wakaf ini adalah seperti raksasa yang tertidur gitu ya. Kita selama ini belum banyak mengekspos, tapi padahal wakaf ini punya manfaat dan potensi yang begitu besar gitu, dan potensi ini
teoritis gitu, tapi memang dulu proven di masa lalu gitu. Nah, sekarang isunya adalah adanya gap yang begitu jauh nih antara potensi yang begitu besar dengan realisasinya gitu. Jadi beberapa nih saya ambil dari materinya Prof. Radit, Pak Ari, Pak Imam gitu ya. Betapa kalau dihitung potensinya besar gitu, triliunan gitu ya. Ini dari sisi wakaf uang aja. Kalau misalkan pakai asumsi ada berapa muslim lalu dikali, oh ternyata bisa sampai segitu banyak loh gitu. Tapi ternyata realisasinya di lapangan sangat jauh sekali. Contohnya aja misalkan wakaf uang gitu ya. Dari dulu sampai tahun 2018 ini yang data BWI yang ini, itu ternyata baru 190-an miliar dari potensi yang dihitung. Jadi masih kurang dari 1%-nya gitu kan. Jadi begitu jauh antara potensi dan realisasinya gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR kita bersama gitu ya. Kalau kita baca, Indonesia itu kan dinobatkan sebagai negara yang masyarakatnya itu paling dermawan gitu ya. Husnudon saya adalah kenapa wakaf ini masih sangat jauh gapnya antara potensi dan realisasi itu karena memang belum banyak yang tahu gitu. Kalaupun orang tahu wakaf itu ya konsepsinya seperti tadi yang 3M itu gitu. Yang padahal sekarang wakaf ini sudah lebih fleksibel dan bisa kita tunaikan atau kita berikan dengan nominal berapapun gitu. Nah ini awal tahun lalu itu tengah tahun ya, berarti baru beberapa bulan lalu BWI itu merilis satu studi tentang indeks literasi wakaf di Indonesia. Dan memang kalau kita lihat nilai indeksnya itu nilainya 50-an ya, jadi di bawah 60 mereka mengkategorisasikan masih rendah gitu. Ini mereka melakukan survei ini di 32 provinsi dengan 100 orang per provinsi. Jadi total ada 3.200 yang involved di survei ini. Dan dari survei ini didapatkan memang ternyata pengetahuan atau pemahaman orang tentang wakaf itu memang masih rendah gitu. Itulah mungkin bisa menjelaskan juga kenapa sih gapnya begitu jauh gitu. Nah, jadi salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah pagi ini alhamdulillah kita dapat informasi bersama gitu ya tentang wakaf. Kita bisa ikut share kepada teman saudara kita, keluarga kita gitu ya. Jadi kita mulai dari lingkaran yang terkecil kita gitu ya. Apa informasi tentang wakaf ini yang kita dapatkan, kita bisa share ke yang lain gitu. Nah, saya coba kaitkan ke keluarga gitu. Ketika kita berkontribusi, kita mau berwakaf, jadi kita berkontribusi dalam perwakafan ini kan setidaknya bisa macam-macam ya, kita bisa pilih peran kita. Apakah kita mau jadi orang yang turut mengkampanyekan tentang wakaf, atau hal yang paling mudah adalah kita turut berwakaf gitu ya, kita jadi wakif gitu. Ada juga mungkin teman-teman yang mau jadi nazir atau pengelola, silahkan dipilih di mana kita mau berkontribusi gitu. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mengambil peran kita gitu ya, kita tahu potensinya begitu besar dan semoga kita bisa menjadi salah satu orang yang turut mengkampanyekan wakaf ini gitu, dan turut nanti menjadikan wakaf ini sebagai instrumen untuk pemberdayaan umat gitu. Karena begini teman-teman, kalau zakat tadi seperti disampaikan itu kan penyalurannya biasanya sebagian besar ke konsumsi ya gitu. Jadi memang semakin cepat disalurkan, semakin habis, semakin bagus gitu kan ya indikatornya. Nah, kalau wakaf ini beberapa paper menyampaikan bahwa ini loh bisa jadi instrumen untuk memobilisasi aset. Karena apa? Karena ketika teman-teman nanti berwakaf nih, berapapun nilainya nanti dikelola, nanti wakaf itu kan statusnya bukan lagi menjadi milik kita. Ini asumsinya wakaf tetap ya. Jadi misalkan nanti dikelola secara profesional, ketika nanti kita tidak ada pun, ketika nanti nazirnya orang-orang di lembaga tersebut berganti, manfaatnya akan terus ada gitu. Jadi bisa terus berterusan gitu. Jadi bisa dibayangkan nantinya pelan-pelan kita akan meminimalisir kepemilikan yang sekarang nih, kalau kayak di Indonesia kan 4 orang terkaya tuh setara dengan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia gitu ya. Jadi pelan-pelan semoga bisa meminimalisir gap itu gitu, karena nanti ketika semakin banyak aset wakaf yang terbentuk gitu ya, dan itu miliknya bukan lagi milik perorangan gitu ya, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Nah, saya ingin coba mengajak kalau kita mau jadi wakif gitu ya, mungkin
bagaimana hubungannya dengan keluarga kita gitu ya. Mungkin masing-masing kita pasti akan meninggal ya teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu kapan urutannya kita gitu. Tapi ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, apa sih yang ingin kita tinggalkan gitu ya? Mungkin satu pertanyaan buat masing-masing kita. Ingat nggak kita siapa nama orang tua kita? Orang tua kita masih ingat lah ya insya Allah. Terus kakek nenek kita gitu. Insya Allah kalau kakek nenek masih ingat juga. Terus ibunya kakek nenek kita masih ingat nggak? Mungkin moyang kita, kakek nenek kita atasnya lagi gitu. Mungkin sebagian kita mulai lupa atau kita nggak tahu siapa nama buyut kita gitu ya. Karena kita nggak mengenal secara langsung gitu ya. Kita tidak bertemu secara fisik gitu. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan wakaf ini sebagai instrumen yang mempertemukan kita dengan generasi-generasi kita yang akan datang gitu. Saya ingin cerita ada satu, ini sekaligus menutup sesi materi pagi hari ini gitu ya. Satu inspirasi untuk mungkin keluarga kita. Jadi saya lakukan riset di Indonesia dan di Singapura untuk studi saya gitu ya, dan alhamdulillahnya dipertemukan dengan banyak orang gitu. Salah satunya adalah keluarga. Jadi kalau di Singapura itu banyak wakaf itu tipenya adalah wakaf ahli atau family wakaf gitu. Nah, saya ingin cerita salah satu wakif yang cukup populer gitu ya di Singapura itu namanya Syed Muhammad Al-Sagof. Jadi di Singapura itu banyak wakaf itu yang dilakukan oleh keluarga family tertentu gitu, khususnya yang mereka memang berasal dari Hadramaut dan ada keturunan dari Rasulullah gitu ya, kayak ini Syed Muhammad Al-Sagof. Jadi Syed Muhammad Al-Sagof ini beliau meninggal di tahun 1906. Jadi sudah 100 tahun lebih gitu ya. Tapi ketika saya bertemu dengan cucu SMA ini, Syed Muhammad Al-Sagof ini, mereka masih sangat bangga dan sangat mengenal kakek mereka, walaupun mereka nggak pernah bertemu secara langsung gitu ya. Karena apa? Karena ada legacy yang diturunkan oleh Syed Muhammad Al-Sagof ini gitu loh. Jadi Syed Muhammad Al-Sagof ini dulu adalah orang yang sangat kaya gitu ya. Dia satu-satunya anak, makanya disebutnya Nongcik. Jadi kalau orang Melayu, di Melayu katanya Nong itu satu-satunya karena dia keturunan Bugis dan Arab gitu ya. Jadi ayahnya dari Arab, ibunya dari Bugis, itu disebutnya Nongci, anak laki-laki satu-satunya. Jadi ketika orang tuanya meninggal, itu dia mendapatkan waris yang begitu banyak. Nah, alhamdulillahnya waktu itu beliau tidak menggunakan semua hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sepertiga dari hartanya, beliau berwasiat bahwa sepertiga dari hartanya itu tolong dikelola sebagai wakaf gitu. Dan itulah yang sampai sekarang 100 tahun kemudian wakaf itu masih ada. Kalau teman-teman ke daerah Sultan, dekat Masjid Sultan, itu dekat beberapa blok dari Masjid Sultan akan ketemu Madrasah Al-Sagof gitu. Madrasah Al-Sagof ini adalah madrasah yang didirikan salah satu dari sebagian uang wakaf yang beliau dedikasikan, jadi sepertiganya. Jadi 2/3 jatuh ke ahli waris gitu ya, sepertiganya diwakafkan, termasuk untuk membangun panti asuhan di Singapura, lalu untuk mendanai beberapa masjid juga di Singapura. Dan manfaat dari wakaf, ada juga satu gedung semacam plaza gitu, namanya SMA, Wisma SMA, itu setiap tahunnya itu kalau dalam Singapura itu ada sekitar $1 juta Singapura. Nah, itu disalurkan manfaatnya di internal Singapura, maksudnya untuk madrasahnya, lalu untuk masjidnya, dan sebagiannya disalurkan ke Hadramaut. Karena beliau berasal dari Hadramaut, ada sekitar 4.000 beneficiary atau mauquf alih yang menerima manfaat dari pengelolaan wakafnya Syed Muhammad Al-Sagof ini. Jadi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk oh iya ternyata meskipun kita mungkin nggak ketemu sama nenek moyang kita gitu ya, nantinya pun kita akan mengalami hal yang sama gitu ya. Mungkin nanti anak cucu kita nggak akan ketemu kita, nggak akan mengenal kita gitu. Tapi kalau kita bisa meninggalkan sesuatu yang legacy yang bisa kita tinggalkan, salah satunya opsinya dengan berwakaf gitu ya. Kita bisa nabung dari sekarang, misalkan
menyisihkan sebagian dari uang kita, lalu nanti ketika kita semakin berumur kita bisa wasiatkan sebagian harta kita itu akan diwakafkan gitu. Jadi ada legacy yang kita tinggalkan gitu. Mungkin sampai di sini materi dari saya tentang wakaf dan bagaimana kita bisa mengkaitkannya dengan keluarga dan kita bisa berkontribusi untuk mengoptimalkan wakaf ini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Kak Lisa. Kak Lisa masih ada kan? Masih. Oke. Ya, tadi Kak Lisa ini adalah founder dari WACIDS ya. Benar nggak, Mbak? Wakaf Center for Indonesia Development and Studies. Jadi memang itu isinya adalah perkumpulan-perkumpulan dan profesor-profesor yang ahli tentang wakaf dan concern terhadap wakaf di Indonesia. Oke, langsung saya akan bertanya dan meringkas dari pertanyaan tentang wakaf yang ada di chat hari ini. Yang pertama adalah bagaimana terkait wakaf buku. Apalagi buku itu seringkali berkurang nilainya atau mengalami penyusutan setelah dibuka atau setelah dipakai gitu. Menurut Kak Lisa gimana? Sedangkan wakaf itu sendiri kan harusnya nilainya tetap begitu. Iya, jadi sebenarnya sih kalau untuk dari sisi fikih itu mau wakaf buku atau yang paling banyak ya kayak wakaf Quran gitu boleh gitu, dan insya Allah tetap dapat pahalanya gitu ya, walaupun kita nggak bisa lihat sekarang pahalanya gitu. Cuman kalau kita mau melihatnya dari sisi hukum itu memang ada kriterianya, salah satunya adalah yang memang durable atau punya masa manfaat lebih panjang gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memang mau wakaf buku gitu ya. Cuman mungkin konsekuensinya ya kalau dari sisi hukum mungkin tidak diakuin secara legal begitu ya. Cuman kalau memang kita mau berwakaf yang aman dari sisi legal ya berarti kita berwakaf dalam bentuk aset yang bisa lebih besar manfaatnya, misalkan dalam bentuk uang atau misalkan dalam bentuk logam mulia gitu, yang itu nantinya bisa dikelola gitu. Karena konsep wakaf kan tadi ya asetnya itu dikelola sehingga ada manfaatnya gitu. Buku betul bisa dimanfaatkan, bisa dibaca, tapi secara substansi dia kan tidak produktif. Sekarang kan banyak lagi campaign wakaf produktif. Jadi wakaf yang agar asetnya itu bisa menghasilkan dari sisi materi sehingga manfaatnya bisa lebih impactful gitu. Begitu Yakti. Wah, jadi seperti itu ya pertanyaan yang pertama. Yang kedua nih, jika ada aset wakaf, kemudian muwakifnya sudah meninggal, sedangkan nazirnya tidak kompeten. Jadi bagaimana gitu? Bagaimana? Apakah siapa yang berhak untuk menunjuk nazir? Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau berarti ahli warisnya tahu ya bahwa itu adalah aset wakaf, itu salah satu yang bisa dilakukan adalah silahkan datang ke kantor BWI, bisa ke BWI provinsi, jadi di masing-masing provinsi di Indonesia itu sudah ada perwakilannya, Badan Wakaf Indonesia, atau bisa juga datang ke BWI pusat gitu. Nah, BWI ini kalau dari undang-undang adalah otoritas yang punya kewenangan untuk mengganti nazir gitu. Jadi kalau memang nanti dilaporkan aset wakafnya ini tidak dikelola secara amanah, BWI boleh mengganti nazirnya gitu. Jadi silahkan dilaporkan kepada otoritas begitu ya, sehingga nantinya aset ini bisa diberikan ke nazir lain gitu, dioper lah ke nazir lain yang lebih kompeten gitu. Karena kan konsepnya gitu ya, kalau nggak ada manfaatnya kan berarti nggak ada pahala yang mengalir kan gitu. Padahal pasti wakif itu kan di sana menunggu manfaat atau pahalanya gitu ya, nyampe ke sana gitu. Nah, kita sebagai cucu atau ahli waris yang masih hidup, kita ikhtiarkan bagaimana agar aset tersebut bisa benar-benar bermanfaat gitu. Terus bagaimana sih cara menjadi nazir? Saat ini ada yang dipercaya untuk mengelola suatu aset wakaf. Nah, ada yang bertanya gimana agar menjadi nazir yang profesional? Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau untuk prosedurnya, kalau mau jadi nazir
khususnya nazir wakaf uang ya, itu bisa mendaftarkan ke BWI. Jadi ada formulir, ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk misalkan ada proposalnya, nantinya mau mengelola jadi apa, itu ada. Jadi nanti kalau misalkan sudah mendaftar, kita sudah memenuhi kriteria, itu kita akan dapat semacam lisensi. Jadi dengan lisensi itu artinya kita legal untuk menjadi nazir gitu. Nah, memang secara undang-undang yang ada nih saat ini dari undang-undang yang tahun 2004 itu memang masih boleh sebenarnya perorangan jadi nazir gitu. Cuman dalam prakteknya ketika saya konfirmasi pun ke orang BWI, mereka nggak akan kasih izin kalau itu personal gitu. Karena mereka sedang mempropos di RUU Wakaf ini agar nazir perorangan ini dihilangkan gitu. Jadi memang lebih aman membentuk dulu yayasan atau misalkan organisasi gitu ya, badan hukum, baru mendaftarkan ke BWI gitu untuk dapat lisensi sebagai nazir begitu. Nah, kalau misalkan nanti sudah terdaftar jadi nazir, ini sekarang BWI juga sedang menggodok ada namanya SK semacam standar kompetensi. Jadi nantinya nazir ini akan menjadi satu profesi gitu yang diakui kayak akuntan, kayak lawyer gitu ya. Jadi nantinya nazir ini sedang diupayakan untuk jadi satu profesi khusus gitu, sehingga memang nantinya akan mendapatkan atau berkewajiban untuk mengupdate skill-nya secara berkala agar memastikan mereka punya kompetensi minimum untuk mengelola aset wakaf begitu. Wah, untuk kedepannya wakaf ini insya Allah akan menjadi lebih terdata lagi ya Kalisa ya, insya Allah di Indonesia. Karena kalau lihat data-data yang sebelumnya, saya beberapa bulan yang lalu ada penelitian di Bogor, data yang ada wakaf, kita tracing wakaf di Bogor, ada yang asetnya berapa hektar, 6 hektar, tapi begitu dicari, mana sih udah sama nih, desanya udah sama, tapi nggak ada, nggak nemu, nazirnya nggak ada, muwakifnya juga sudah meninggal, jadi ya udah lost akhirnya. Betul. Terus ini ada juga nih pertanyaan terakhir yang bertanya, untuk wakaf sendiri, kalau ada yang mau mengeluarkan wakaf gitu, ada yang mau berwakaf tapi belum ikhlas gitu untuk melaksanakannya gitu, karena padahal tahu ini bagus untuk kita gitu. Jadi gimana hukumnya? Itu diterima apa enggak ya wakafnya gitu? Kalau masalah niat ikhlas apa enggak itu kan hanya kita sama Allah yang tahu ya gitu ya. Cuman memang kebaikan itu kan butuh pembiasaan ya gitu. Kayak kita puasa tuh dari kecil kita latihan dulu puasa sambung gitu. Lama-lama ketika udah masuk memang kita udah wajib puasa, kita udah terbiasa untuk berpuasa. Mungkin sedekah juga begitu dan wakaf begitu gitu ya. Kalau kita sudah berkomitmen untuk kita mau berwakaf gitu walaupun belum ikhlas sih, kalau saya sih tetap lakuin aja gitu, karena pembiasaan kebaikan itu butuh pembiasaan gitu ya. Dan yang mungkin perlu jadi motivasi untuk kita bersama, bahwa sebenarnya tabungan kita itu kan yang kita sedekahkan ya, yang kita wakafkan, yang kita infakkan gitu, yang nantinya akan menemani kita gitu kan. Kalau orang bilang wakaf harta itu nggak bisa dibawa mati, dengan wakaf bisa gitu kan. Kalau kita berwakaf, nantinya harta itu bisa menemani kita, pahalanya bisa menemani kita begitu kan. Mungkin itu yang semoga bisa jadi motivasi kita bersama begitu. Iya, begitu ya. Jadi lebih baik gimana? Tetap ngeluarin atau enggak? Iya, tetap keluarin aja. Ya. Udah tahu baiknya seperti apa. Iya. Terima kasih Kalisa. Sama-sama, terima kasih Yakti. Next untuk pertanyaan Teh Kori. Ini mungkin tidak akan semua pertanyaan tentang zakat akan terjawab, tapi saya coba akan merangkum. Jika ada yang belum terjawab, nanti bisa langsung bertanya ke Instagram Kak Lisa Listiana atau Kak Kuroh Ayuniah ya. Jadi ini saya coba untuk merangkum pertanyaan-pertanyaannya sebisa mungkin. Bismillah. Kenapa, ini dari pertanyaan, kenapa pada ayat Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 Allah menggunakan kata as-sodaqoh bukan zakat. Padahal di ayat lain misalkan Al-Baqarah 110 Allah menggunakan kata zakat. Bagaimana kata sodaqoh dalam Quran At-Taubah ditafsirkan menjadi zakat? Ya, jadi sebenarnya kenapa? Jadi sebenarnya gini, ada istilah zakat, ada istilah sodaqoh yang maksudnya itu adalah zakat seperti yang tadi ini Kak Mut ya. Kak Mut tanyakan di surat
At-Taubah ayat 103 dengan At-Taubah ayat 60 ya, itu sebutkannya sedekah, tapi kenapa kok ditafsirkannya jadi zakat? Itu kita lihat lagi dari konteks ayatnya itu sendiri. Kalau di 103 itu ada diawali dengan kata-kata khudz min amwaluhum, ya kan? Jadi ada kata-kata yang pemaksaan, ambillah ya. Artinya apa? Itu menjadi wajib gitu ya. Ketika ada pemaksaan seperti itu berarti artinya wajib, dan sedekah yang wajib itu maksudnya adalah zakat. Begitupun di surat At-Taubah ayat 60 kalau saya lihat dari ayatnya itu sedekah memang kan, innama shadaqatu ya, sedekah. Tapi kenapa jadi zakat gitu? Nah, berarti kita lihat lagi ayat-ayat yang menuju akhir, ada kata-kata faridatan minallah, yaitu sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Sedekah yang wajib ini maksudnya adalah zakat. Jadi itu ya, kenapa akhirnya ditafsirkan sebagai zakat, karena memang dari konteks ayatnya, dari teks ayatnya itu memang sudah memperlihatkan bahwa itu merupakan jenis sedekah yang wajib, yaitu zakat. Dan kalau misalkan kita lihat di tulisan dari Prof. Dina Hafiduddin, memang digunakannya kata-kata sedekah ataupun infak maupun hak ya. Jadi ada 3 termin yang bukan kata zakat tapi maksudnya merefer to zakat. Misalnya di surat Al-An'am ayat 141, terus At-Taubah ayat 34, dipergunakannya kata-kata tersebut itu karena memiliki kaitan dengan artinya itu sendiri ya. Zakat disebut infak ya di dalam surat At-Taubah ayat 34 karena memang hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta kita untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga misalkan disebut sedekah ya, tadi yang saya sebutkan At-Taubah ayat 60 dan At-Taubah ayat 103, itu karena memang salah satu tujuan dari zakat itu adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat disebut dengan hak ya oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang sifatnya itu pasti dari Allah yang harus diberikan kepada mereka yang memang berhak menerimanya, yaitu golongan mustahik. Jadi memang kenapa akhirnya ditafsirkan seperti itu, karena memang dari teks ayatnya itu adalah mencerminkan suatu kewajiban, dan juga karena memang ada kaitannya dengan makna-makna 3 termin tersebut yang sangat berkaitan erat dengan zakat. Begitu? 2 pertanyaan lagi ya, Teh. Iya. Sampai ya 2-3 menit insya Allah. Bolehkah, ini pertanyaan banyak di request, boleh nggak sih kita berzakatnya ke keluarga aja? Karena keluarga yang lebih dekat sama kita dan kita tahu mereka sedang kesusahan. Oke. Sebentar ya, saya pengen share sedikit nih. Sebentar. Mana nih? Sebentar, maaf. Iya, oke. Saya pengen share satu slide sebenarnya. Jadi boleh nggak sih kita sebenarnya zakatnya itu kita berikan langsung gitu ya ke yang penerimanya atau bahkan ke keluarga kita. Jadi gini, kalau zakat itu tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada yang menjadi tanggung jawab kita. Ingat ya, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Artinya apa? Kalau misalkan ada adik kita ya atau saudara kandung kita yang miskin, itu tidak boleh kita berikan uang dari dana zakat, karena zakat itu diberikan itu kepada orang yang bukan menjadi tanggungan kita. Kepada orang tua pun nggak boleh, karena orang tua itu bisa menjadi tanggungan kita gitu. Jadi makanya tidak boleh mempergunakan dana zakat, karena zakat itu secara eksplisit sudah jelas siapa saja yang menerimanya ya. Tapi kalau misalkan untuk keluarga orang tua, maka kita cari sumber-sumber yang jauh lebih fleksibel, yaitu infak. Nah, kalau misalkan kita lihat apa bedanya zakat dengan infak? Infak itu merupakan kita memberikan harta ya untuk menolong orang lain ya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu fleksibel, boleh siapapun apapun ya kita kasih infak tuh boleh. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 215 ya. Contoh orang-orang yang sangat direkomendasikan untuk kita berikan infak. Infak itu berarti dana selain zakat, itu adalah contohnya ibu bapak kita, orang tua kita, kaum kerabat kita, tetangga kita, anak yatim, orang-orang miskin ya. Lalu ibnu sabil.
Jadi artinya ada sumber lain yang lebih fleksibel di luar zakat. Jadi kalau menurut saya untuk kita berinfak untuk ke keluarga atau tetangga yang membutuhkan itu jangan lewat dari dana zakat. Dana zakat itu memang disyariatkannya itu dibayarkan melalui amil zakat. Tadi juga ada pertanyaan, gimana kalau misalkan amilnya seolah-olah kurang begitu efektif? Yaitu memang apa ya? Jadi gini, ketidakefektifan amil itu jangan membuat kita menghapus kewajiban membayar zakat itu melalui amil, ya. Jadi tentu saja kalau misalkan kita merasa misalkan Basnas di kota atau kabupaten yang kita tinggal itu kurang bermanfaat, ya udah kita bisa menyalurkannya itu misalkan lewat lembaga amil zakat lain yang terpercaya atau misalkan lewat Basnas pusat yang sudah ada transparansi kredibilitasnya dan bahkan kalau tidak salah ada ada program yang kita Muzaki itu bisa request ini, misalkan kita memberikan rekomendasi, misalkan di daerah kampung saya ternyata perlu dibantu dan nanti akan ada dari Basnas Pusat kan pasti punya peta-peta penyaluran dan itu jadi bisa. Jadi artinya kalau misalkan ternyata efektivitas atau efisiensi amil itu dipertanyakan di daerah kita itu tidak mengurangi, maksudnya jangan sampai kita malah jadi nggak berzakat lewat amil gitu karena memang zakat itu punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar kita ngasih uang, stop. Enggak gitu. Ada long term goal yang ingin dicapai lewat dari zakat ini. Dan zakat itu kan sangat kecil ya, hanya 2,5% gitu yang kebanyakan dari kita wajib mengeluarkannya gitu ya. Sedangkan infak itu lebih fleksibel, kita mau ngasih 30% dari dan harta kita, 40%, 50% silahkan gitu. Dan inilah yang justru mencerminkan tingkat kedermawanan seseorang tuh dari infak, sedekah, dan wakafnya. Kenapa? Karena kalau zakat itu adalah kewajiban, artinya kalau kita tidak mengeluarkan, itu kita jatuhnya kategori orang yang zolim. Kenapa? Karena ada hak orang lain di harta kita, tapi kita nggak mau ngasih gitu. Itu kan zolim jatuhnya, dan kita akan berdosa, akan dilaknat sama Allah gitu ya. Tapi kalau infak, sedekah itu adalah jenis ibadah yang justru menentukan sikap kedermawanan kita dan sifatnya ini infak ini lebih fleksibel. Jadi kalau menurut saya untuk keluarga tetangga baiknya lewat dana infak. Lalu ini term sedekah ya sebenarnya sedekah itu sama aja dengan infak ya, intinya adalah kita memberikan sesuatu di luar zakat gitu ya. Tapi kalau infak itu hanya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya materi seperti uang ya. Kalau sedekah itu juga dikaitkan dengan yang sifatnya adalah imateri. Jadi kalau kita ngasih nasihat yang baik itu dikatakan sedekah. Lalu kita ngasih senyuman itu dikatakan sedekah. Lalu kita mencoba melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah gitu. Sedekah waktu kita, sedekah pikiran itu termasuk dari jenis sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan infak. Seperti itu ya, Kti. Ya, terima kasih Teh Kori. Itu tadi ya, mohon maaf semuanya belum bisa mengakomodir semua pertanyaan. Insya Allah Teh Kori dan Kalisa semuanya ada di grup Komi. Jadi yang belum bergabung di grup Komi, silahkan bergabung dan bisa lanjut di situ. Atau juga bisa langsung ke IG masing-masing, ada Kalisa Listiana dan Kak Kuroh Ayunia. Oke, sebelumnya insya Allah pekan depan kita akan... Kita akan jangan lupa untuk tetap ikutin kajian Komi karena insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang membuat prioritas budget keluarga. Belum keluar Kak? Membuat prioritas budget keluarga yang ngisi insya Allah adalah Dr. Lely Dwi Arsyanti. Kalau nggak salah ini juga masih keluarga dengan pemateri kita hari ini. Dan beliau juga hari ini hadir di sini juga. Jadi jangan sampai kelewatan ya insya Allah. Kemudian ada pengumuman langsung ya, karena waktu udah mepet, udah jam 12. Pengumuman hari ini ada 60 nama di Zoom, silakan mengisi daftar hadir, dan bagi yang telah mengikuti 4 kali, maka akan dapatkan sertifikat. Siapa yang akan dapat door prize hari ini? Ada door prize senilai masing-masing 50.000 dari toko busana Muslim Seskia Tangerang. Pemenang bisa membelanjakan melalui Shopee. Di Shopee, ya intinya nanti langsung kontak di grup Komi ya, langsung kontak Mbak Yuni. Kemudian ada voucher 50.000, lumayan nih, dari Tokopedia Gontuku, pemenang bisa menggunakan voucher di Tokopedia, atau juga bisa di Shopee.
Kemudian voucher juga 50.000 sponsor dari Trust Property Indonesia. Kemudian uang 50.000 sponsor dari member Komi. Siapa saja yang dapat? Mana tadi informasinya? Udah ada padahal. Mbak mana? Oke, buat Mbak Lesnawati Samawa, Nisa Alverina, Rina Armida, dan Eka Nurlina, silakan menghubungi PJ Komi hari ini. Oke, karena sudah mulai terdengar azan di beberapa wilayah, saya benar-benar berterima kasih jazakumullah sanul jaza buat semua yang sudah hadir hari ini. Antusiasnya luar biasa sekali terhadap zakat dan wakaf ya. Karena memang ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan sama kita, khususnya keuangan buat perempuan yang pasti lah, wanita itu, perempuan itu pasti akan ngolah keuangan deh. Jadi pengelolaan wakaf, mulai belajar tentang wakaf, mulai belajar untuk mengeluarkan zakat, itu memang harus sejak kecil kita bisa terapkan di kehidupan kita buat anak dan keluarga. Jazakumullah khair buat waktunya untuk pemateri kita hari ini, buat Kak Lisa dan Teh Kori, buat PJ Komi Indonesia, Mbak Yuni, Kak Tami, dan semua yang hadir di sini. Jazakumullah khairal jaza. Semoga bisa bergabung lagi di sesi selanjutnya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu. Terima kasih banyak. Jadi foto dulu nih. Tolong stop dulu YouTube dan recordingnya, Mbak. Sorry. Oke, stop. Recording YouTube-nya juga. Oke. Oke. YouTube-nya?